Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fenora Karen dengan NPM 25782115 dari kelas TRI 2D. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu data link modul 6 yaitu data link layer atau lapisan tautan data. Jadi tujuan data link layer ini ada kan ini data link layer ini layer kedua pada mode OC seperti ditunjukkan di gambar ini. Ini data link layer kan physical layer, data link layer, network layer, season layer, transport layer, presentation layer, application layer. Jadi ini nih memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media lalu menerima data biasanya pakai layar 3 yaitu IP4 atau IP6 dan membungkusnya ke dalam frame layar kedua. Data link layer juga mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media dan melakukan pertukaran frame antar titik akhir melalui media jaringan. Juga menerima data yang dienkapsulasi, biasanya paket layar ketiga dan mengarahkan ke protokol lapisan atas yang sesuai. Juga melakukan deteksi kesalahan dan menolak setiap frame yang rusak. Jadi lapisan data link layer ini mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Dalam jaringan komputer, setiap node adalah perangkat yang menerima, membuat, menyimpan, dan menuliskan data di sepanjang jalur komunikasi. Di sini pada gambar ini menampilkan contoh bagaimana data link layer menambahkan informasi NIC, tujuan dan sumber Ethernet layar kedua pada layar ketiga. Kemudian informasi ini dikonversi ke format yang didukung oleh lapisan fisik yaitu layer 1 atau physical layer. Lalu ada sublapisan tautan data atau LAN atau MAN. Jadi standar IEEE jaringan area pribadi nirkabel dan jaringan area lokal dan metropolitan lainnya terdiri dari dua sublapisan. Ada kontrol tautan logis atau logical link control untuk berkomunikasi antar perangkat lunak di jaringan lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Lalu ada kontrol akses media untuk bertanggung jawab dan mengenkapsulasi data dan kontrol akses media. Jadi pada gambar ini menunjukkan dua sublapisan dan lapisan data link. Lalu kita memberikan akses ke media. Jadi setiap lingkungan jaringan yang dilalui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh ini memiliki karakteristik yang berbeda. Menerima frame dari media, membuka kemasan frame, dienkapsulasi, lalu ke dalam bingkai baru dan meneruskan frame baru sesuai dengan media segmen jaringan fisik. Lalu ada standar data link layer. Jadi umumnya ini tidak didefinisikan oleh request for comment, tidak seperti protokol lapisan atas dari rangkaian TCP atau IP. Lalu ada topologi. Di sini ada topologi fisik dan logis. Kita translatekan dulu.
Jadi topologi fisik dan logis ini uh, lapisan data link layer untuk mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Ada dua jenis topologi yaitu fisik untuk mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, misalnya router, switch, dan titik akses nirkabel yang terhubung. Lalu ada topologi logis, ini untuk merujuk pada cara jaringan mentransfer frame dari satu node ke node berikutnya. Jadi topologi ini mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengamatan IP layer 3. Ini contoh topologi fisik. Di sini ada router, switch, titik akses. Ini ada topologi logikal. Titik ke titik, ini contoh titik ke titik, hub and spoke, jalan. Topologi one point ke point. Jadi topologi titik ke titik. Jadi fisik secara langsung menghubungkan dua node seperti pada gambar ini. Jadi dalam dua node tidak perlu berbagi media dengan host lain. Node sumber dan tujuan ini terhubung secara tidak langsung melalui jaringan jarak geografis tertentu menggunakan beberapa perangkat perantara. Pada gambar ini, penambahan koneksi fisik antar perantara mungkin tidak mengubah topologi logis. Koneksi titik-titik logis tetap sama. Lalu ada topologi LAN. Dalam LAN ini multicast, perangkat akhir, yaitu node dihubungkan menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas, seperti itu pada gambar. Topologi fisik bintang, topologi bintang yang kuat, topologi bus, cincin. Lalu ada komunikasi half duplex dan full duplex. Komunikasi setengah duplex. Jadi kedua perangkat ini dapat mengirim dan menerima data pada media tersebut. Dan ada komunikasi duplex penuh. Perangkat secara bersamaan mengirim dan menerima pada media bersama. Lalu ada metode kontrol akses. Dalam jaringan multicast berbasis persaingan, semua node beroperasi dalam mode half duplex, bersaing untuk menggunakan media. Namun, satu perangkat dapat mengirim pada satu waktu. Lalu ada akses berbasis persaingan. Jaringan ini beroperasi dalam half duplex, berarti hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima data pada satu waktu. Ada juga akses berbagai jaringan. Menggunakan metode yang mirip dengan CSMA atau CD untuk mendeteksi apakah media tersebut kosong. CMSA atau CA menggunakan teknik tambahan. Di lingkungan nirkabel mungkin tidak memungkinkan bagi perangkat untuk mendeteksi tabrakan. Jadi CMSA atau CA ini tidak mendeteksi tabrakan tetapi mencoba menghindar dan menunggu sebelum mengirim data. Ini pada contoh gambar. Lalu ada data link frame. Jadi frame ini membahas apa yang terjadi pada data link saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Data link layer ini mempersiapkan data yang dienkapsulasi untuk ditransmisi melalui media lokal dengan cara mengenkapsulasi menggunakan header dan trailer untuk membuat sebuah frame. Nah, ini contoh bingkainya. Lalu ada bidang bingkai. Jadi, pembingkaian ini memecah aliran data
menjadi kelompok-kelompok yang dapat diuraikan. Dengan informasi kontrol disisipkan di header dan trailer sebagai nilai dalam bidang berbeda. Format untuk memberikan struktur pada sinyal fisik dikenali oleh node dan dekode menjadi paket tujuan. Sebentar. Lalu ada frame yang maaf saya translate dulu. Jadi ada alamatan address lapisan kedua. Um, hmm, saya jelaskan ini tadi. Nah, jadi frame LAN dan WAN. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel. Jadi komunikasi nirkabel ini termasuk dalam protokol WLAN. WLAN. Protokol dirancang untuk jaringan multicast. Secara tradisional, WAN ini menggunakan berbagai jenis protokol untuk berbagai jenis topologi poin, hub spoke, dan full mesh. Dalam TCP dan IP, semua protokol layer 2 OSI bekerja dengan IP pada layer 3 OSI. Namun, protokol layer 2 yang digunakan bergantung pada topologi logis dan media fisik. Jadi, jaringan area lokal biasanya menggunakan topologi bandwidth tinggi yang mampu mendukung sejumlah besar host, area geografi lain yang relatif kecil, dan kepadatan pengguna yang tinggi membuat teknologi ini hemat biaya. Berbeda dengan bandwidth biasanya mengakibatkan penggunaan protokol yang berbeda untuk LAN dan WAN. Protokol lapisan data link ini meliputi ada Ethernet, nirkabel, protokol titik-titik, kontrol tautan data tingkat tinggi, frame di line. Nah, ini kita untuk animasi contoh protokol layer kedua. Router dikirim lagi HDLC, lalu frame relay, bingkai Ethernet, dia lalu ke PC. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.